Salam Guru Penggerak. Saya Anastasia Ninotska dari SMA Kristen Anak Panah, CGP Angkatan 8 Nabire, Papua Tengah, akan memaparkan modul 3.2 mulai dari diri tentang pemimpin dan pengelolaan sumber daya. Pertama, kami disuruh mengingat-ingat ekosistem. Bayangkan sekolah atau salah satu sekolah tempat Bapak Ibu bertugas. Apa bagian-bagian yang ada dari sekolah tersebut sebagai sebuah ekosistem? Jika sekolah adalah ekosistem, maka bagian dari sekolah ada dua, yaitu unsur yang hidup biotik dan yang tak hidup abiotik. Unsur biotik kepala sekolah, murid, guru, staf, dan tenaga pendidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah. Lalu yang pertanyaan berikut, apa bagian-bagian yang ada dari sekolah tersebut sebagai sebuah ekosistem? Untuk unsur biotik, dinas terkait dan pemerintah daerah. Masih ada kelanjutannya unsur abiotik, keuangan, sarana dan prasarana, dan lingkungan alam. Pertanyaan berikut, apa saja yang bisa Anda sebut sebagai sumber daya yang dimiliki atau dapat dimanfaatkan oleh sekolah? Perhatikan untuk tidak terpaku pada hal yang kelihatan. Sumber daya yang dimiliki sekolah antara lain kualitas guru, kualitas peserta didik, sarana dan prasarana, keuangan, visi misi sekolah, program kerja sekolah, penataan lingkungan sekolah, dan lokasi sekolah. Hal yang berikut adalah refleksikan sosok pemimpin kepala sekolah yang memimpin sekolah tersebut. Apa hal-hal yang paling diingat dari sosok pemimpin tersebut terkait dengan perannya di ekosistem sekolah, serta pelibatan atau pemanfaatan sumber daya yang ada? Hal-hal yang paling diingat dari sosok pemimpin adalah aktif dan kreatifnya beliau dalam mengelola sumber daya yang ada di sekolah, sehingga semua kegiatan di sekolah, mulai dari perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan, dapat berjalan lancar. Refleksikan sosok pemimpin atau kepala sekolah yang memimpin sekolah tersebut. Jadi, seperti apa peran pemimpin yang ideal itu, khususnya dalam hal memanfaatkan semua bagian dari ekosistem dan mengelola sumber daya yang ada di dalam dan sekitar sekolah. Menurut saya, seorang pemimpin yang ideal adalah: pertama, mampu menjadi teladan. Yang kedua, memiliki sikap tegas dan bertanggung jawab. Ketiga, memiliki visi misi yang jelas dan rasa kepedulian. Silakan refleksikan posisi diri Bapak dan Ibu dalam ekosistem sekolah. Sejauh mana Bapak, Ibu sebagai guru atau peran lainnya telah memanfaatkan sumber daya sekolah? Sebagai seorang guru, saya selalu belajar agar mampu mengelola sumber daya yang ada di sekolah dan berusaha menggerakkan warga sekolah untuk bersinergis mewujudkan apa yang menjadi visi misi sekolah. Apa saja harapan Bapak Ibu sebagai seorang pendidik, pemimpin, dan pada murid setelah mempelajari modul ini? Harapan saya terhadap diri saya sendiri sebagai pendidik, saya berharap saya mampu menganalisis kebutuhan murid dan mengelola sumber daya guna memenuhi kebutuhan murid tersebut. Harapan saya terhadap murid adalah murid dapat mengembangkan potensinya selama bersekolah di sekolah saya dan mengamalkan yang diperolehnya saat dia bekerja nanti. Harapan saya untuk sekolah agar sekolah mampu memetakan sumber daya yang dimiliki dan mengelolanya guna mengembangkan potensi murid. Pertanyaan yang berikut, apa saja kegiatan materi manfaat yang Bapak Ibu harapkan ada dalam modul ini? Materinya yang pertama, cara yang efektif dalam mengelola sumber daya yang ada. Cara yang kedua, strategi pengelolaan sumber daya yang ada.
Yang ketiga, cara membuat pemetaan sumber daya yang ada. Yang keempat, cara menganalisis segala potensi yang ada. Manfaatnya, pertama, dapat memahami potensi sumber daya yang dimiliki sekolah. Yang kedua, dapat memetakan sumber daya yang dimiliki sekolah. Yang ketiga, dapat mengelola secara efektif sumber daya yang ada di sekolah guna meningkatkan potensi peserta didik. Terima kasih atas perhatiannya. Tergerak, bergerak, menggerakkan.